Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah warahmatullahi ta'ala wa nafa'ana bi ulumi fi wa fi fitan. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-waladu utawi anak, al-muti'u kang taat. Anak yang taat. Ya gambarannya kayak apa ya? Hasanun utawi Hasan, Hasanun utawi Hasan iku waladun, ya, iku waladun khobar ya, anak muti'un kang taat sapa Hasan. Iku dadi sifat walad ya. Eling-eling. Yusoli salat sapa Hasan kula yaumin ing dalem saben-saben dina. Kula yaumin iki apa? Dzaraf zaman ya, karena waktu ya. Keling orang esok. Salat as-shalawati ing pira-pira salat dimafmule yusoli. Sifate sholawat al-khamsa kang 5. Berarti sholawat tadi mangut ya. Al-khamsa tadi nangat. Salat fi awqatiha ing dalem waktune salat khamsa. Wa yuwadibu lan ngrutinaken sapa Hasan ngalal khuduri ing atase teko atau ya fil madrasati ing dalem madrasah. Karena taat juga sekolahnya rajin sekolah, nggak sering bolos berarti ya beling ya. Wa ngala qiraatil Qur'ani lan netepi ing atase maca Al-Qur'an dan rutin maca Al-Qur'an. Wa mutolangati durusi lan ing atase mutolangah pelajaran. Iki ngatof maring ngala ya. Ngalal khudur. Ngala qiraah ngatof ngateh ngala khudur wa mutolangah ngatof ngatase ngala qiraah ya. Nah, karena taat, sholat rajin, tepat waktu, sekolahnya sregep, maca Qur'ane sregep, belajarnya juga sregep, maka walidzalika krana iku taat ya, sholat rajin, sekolah rajin, belajar rajin semuanya. Zalikane ya krana salate rajin nang wektune, sekolahnya rutin, maca Qur'ane rutin, belajare sinau rutin ya. Karena itu iku yuhibbu ya, iku yuhibbu seneng hu ing Hasan sapa abuhu bapake Hasan wa ummuhu lan ibune Hasan wa asatizatuhu lan ustade Hasan wa jamingun nasilan sekabehane menungso ya. Jamingu ini rofa ya. Kenapa ngatof karo abuhu dadi apa? Fangile yuhibu. Umuhu ngatof karo abuhu, asatidatu juga ngatof maring kata abuhu, wa jamingunas juga ngatof maring kata abuhu. Tandane wawu be huruf ngatof ya. Lah karena abuhu irobe rofa sebab dadi fangil, maka abuhu umuhu asatidatu jamingu juga rofa. Wis balik. Berarti cara panai kalau balik ke kalimat gimana? Kalau kita kepengen disukai oleh orang tua, baik oleh bapak, oleh ibu, oleh ustadz maupun manusia yang lain, mudah ke manusia sama, maka kita harus menjadi anak yang taat, anak yang baik,
orang bandel ya, orang bolosan sebagainya. Salate rajin, mutolangah belajar rajin. Jam belajar fardine ta? Jam belajar nggo ngegame sebagainya ya. Senin itu. Kami itu juga rugi. Waktunya hilang tanpa ono hasil. Gimana sih? Nah, ya. Wa min ngadatihi lan iku sebagian saking kebiasaane Hasan. Ya. Ini khobar muqaddam ya, khobar yang didahulukan. Kebiasaan idza aroda nalika ngarepaken sapa Hasan anauma ing turu ayat kura utawi yento zikiran atau eling sapa Hasan Allah ing Allah. Ya karena anak yang taat, anak yang berbakti. Di antaranya kebiasaannya juga ketika mau tidur tidak lupa berdoa. Doa tidur lali. Adungo ora turu. Apa teko kesel gledak nang emperan masjid ngene wis merem ngono. Ya. Syukur-syukur ndak hanya donga arep turu tok ya. Karena itu ya penting ya, karena doa itu juga penting untuk kita, bukan untuk Tuhan ya. Tuhan tidak butuh, tapi kita yang butuh pada perlindungan Tuhan. Ya. Wa yashkuru lan syukur sapa Hasan. Ya, Hasan juga syukur maring sapa? Hu ing Allah. Juga Hasan juga banyak bersyukur kepada Allah. Kita piye? Cara syukur piye ya, menggunakan apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Di antaranya ya jangan ya. Kita diberi kesehatan, maka cara mensyukuri kesehatan kita menggunakan kesehatan untuk hal-hal yang baik. Diberi mata bisa melihat, kita gunakan untuk melihat hal-hal yang positif. Kita diberi mulut bisa bicara, diberi cara yang sopan, paling tidak ya syukur-syukur sing benar dan bernilai positif. Kalau tidak yang paling ya sopan. Ada rambutnya dan tanda mensyukuri nikmat Allah. Ya. Diberi tangan ya kita gunakan untuk hal-hal yang baik sebagainya. Itu cara mensyukuri apa ya, nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Hasan juga syukur kepada Allah. Syukur apa? Syukur ngalaan hafidho ing atase yen to ngreksa sapa Allah. Ngalaan hafidho ing atase yen to ngreksa sapa Allah hu ing Hasan. Syukur karena dilindungi, bahkan tidak njaluk nikmat juga diberi nikmat ya. Ngelindungi tula yaumihi dalam sak dawane dinone Hasan selama 1 hari, dilindungi, dijaga ya. Dilindungi dari apa? Minal balai, saking bilai ya, musibah sebagainya, wal ada lan saking piloro. Itu nikmat. Kenapa ada orang yang siang hari dia tiba sakit, kesleo gitu. Kok tidak, ini sudah nikmat. Dan meskipun kita tidak jaluk kok diberi, kudune syukurnya gede. Karena kita tidak minta sudah diberi. Ini ya. Sumaya kulu nuli ndonga sapa Hasan ketika mau tidur. Setelah mensyukur terus berdoa. Berdoa piye? Berdoa bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika kelawan nyebut asma panjenengan Allahumma duh Allah ahya urip kula saya hidup wa amutulan mati sapa kula ta sapa ingsun.
dengan menyebut namamu wahai Allah, saya hidup dan saya mati. Ini penting, tapi yang lebih penting juga nanti merealisasikan. Ketika kita ini kan ikrar kepada Allah toh, bahwa hidup saya dan mati saya ini hanya atas nama Engkau ya. Ya berarti kalau bisa terus kemudian hidup kita, sehat kita sebagainya kita gunakan untuk hal-hal yang disukai dan dianjurkan oleh Allah, bukan untuk mendurhakai Allah. Ya. Cuma kita cok lalen apa cok lelingan gitu ya. Wa idza qoma lanalika tangi sapa Hasan ketika dia bangun minaumihi saking turune Hasan, yaskuru syukur sapa Hasan Allah ing Allah. Ya Allah dadi maf'ul ya. Bersyukur ke Allah. Syukur apa? Syukur ngala nikmatin naumi ing atase nikmate turu. Turu nikmat. Well, kalau ndak bisa turu piye? Rekoso. Wis ngantuk, ya turu gleset ora merem-merem, malah larang awake. Sehingga ya wajar dan kita harus untuk mensyukuri nikmat bisa turu. Cuma terus kemudian aja turu wae ya. Karena kayak apapun nikmat turu adalah nikmat, sebagian daripada kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita. Cuma kita usahakan untuk menggunakan yang dengan sebaiknya. Wa yaqulu lan donga sapa Hasan, bangun tidur dia syukur dan berdoa, Allah alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Hitungane doa bangun tidur ya. Alhamdulillah utawi segai puji ya. Seluruh puji yang kemarin di awal kita sudah bahas ya. Pokoknya ada 4 ya secara garis besar ya. Puji qadim ngala qadim, Allah hidat yang qadim kepada dirinya ya. Qadim ngala kudus, Allah yang hidat qadim kepada makhluknya ya. Nah, terus qadim kudus ngala kudus, hamba kepada sama hamba, dan kemudian yang terakhir adalah kudus ngala qadim ya. Kabeh itu semuanya aslinya milik Allah. Kita hanya dititipi ya. Ya. Alladzi iya iku zat, Allah adalah zat ahyana. Ahya kang nguripi sapa ladzi, atau sapa Allah langsung ya. Ahya kang nguripi sapa ladzi na ing kita. Nah, karena kalau tidak diuripi meneh piye? Bablas. Dan tidak jarang ya orang yang tidur terus kemudian tidak pernah bangun lagi kecuali nanti setelah ditiup trompet kedua kan, bablas terus mati kan gitu. Nah, syukur kita masih bisa urip meneh, bisa madang meneh kan. Ya, misal ba'dama amatana ing dalem sause olehe mateni Allah na ing kita. Sause ya ba'dama amatana, ba'dama amata ing dalam sause mateni sapa Allah nah ing kita. Kapan dalam matinya? Tidur. Tidur kan saudaranya mati ya. Bedanya apa? Wong mati karo wong turu. Bedane ketika turu ki masih iso ambekan ngono. Tapi nek dipentung ya ora krasa. Lho mosok lah sakite, krasa sakit kan ketika bangun. Oleh sebab itu ketika tidur di daerah dingin kaya apa, ketika benar-benar tidur ora krasa kanyesen. Aku ketika ngelilir lan mbek krasa anyes. Kan ngono. Iku kan padha ora mati. Tadi wis sandine gek mati, dibopong ora krasa to. Ngertenan ketika dibopong ketika sadar kan, bangun. Sehingga ketika benar-benar gek turu terus lebok nang kulkas ya ora ngerti. Ora kanyesen ora. Anyes ketika kok ngelilir ndak penae. Ya. Mata ini na ing kita. Wa ilaihi lan iku marang Allah an-nusuru tawi tangi ya, atau gumelar ya. Kapan dan ya tangi setelah kematian nanti, mati yang sebenarnya, kemudian kita semuanya akan dikembalikan dan dibangkitkan lagi kepada pada Allah. Itu doanya bangun tidur ya. Cok ora kelingan ya. Hah?
meneh ngger tangine sugah pengurus ya telat ya. Wis dikufur. Ya. Wis wa min ngadatihi lan iku sebagian saking kebiasaane Hasan. Kebiasaan Hasan yang lain sebagai anak yang taat, aidon hale meneh kaya syukur lan donga ya. Syukur lan zikir maring Allah. Ida akala nalika mangan sapa Hasan, ketika dia hendak makan, ketika Hasan hendak makan, ayakula yento ndonga sapa Hasan awalan ing dalem awale sebelum makan doa. Ya minimal apa minimal ndonga bismillahirrahmanirrahim. Syukur-syukur tambah Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Dengan harapan apa yang kita makan ini jadi berkah misalnya. Ya, syukur-syukur. Bismillahi kelawan nyebut asmane Allah. Sifat Allah alladzi zat sifat Allah ar-Rahmani zat kang paring welas asih ing dalem dunya akhirat. Sifat Allah ar-Rahimi zat kang paring welas ing dalem akhirat. Minimal gue. Tapi kita cok lalen. Cok ora kelingan blas ya. Bahkan wis warik wis rampung wis kelingan umum ndonga ora ngono ya ora kelingan. Ya. Misal. Berarti ngene lho, ini kurang taat ya kita ya. Gurung bisa masuk maring kategori anak yang taat berarti ngono. Kebiasaan Hasan sebagai anak yang taat, anak yang baik, ketika mau makan doa. Setelah rampung makan bagaimana? Wa idza faragha lan nalika rampung sapa Hasan, rampung minhu saking akal, setelah dia selesai makan, ya yaskuru monggo syukur sapa Hasan, bersyukur Allah ing Allah ala nikmatil akli ing atase nikmate mangan. Nah, kita ketika madang rampung iku alhamdulillah atau ndak? Piye dongane? Alhamdulillah. Lali lali. Atengah mana? Oh, wa janganlah mina. Lali. Kata cok orang dongo ya. Ya karena apa? Ya, kenapa kita syukur ya? Syukur ya itu nikmat. Kenapa nikmat? Coba loh kita lihat berapa banyak orang yang tidak bisa makan, jatuh. Bisa jadi nanti banyak sekali orang yang bisa makan tapi tidak bisa menikmati panganan kan mesti. Siji ana meneh. Ya. Orang yang bisa mangan bisa menikmati panganan, tapi kemudian malah jadi penyakit kan sih. Nah, ya. Dengan adanya syukur ya mbok-mbokan syukur, terus kemudian untuk berkait panganan apa yang kita makan menjadi nikmat dan tidak membawa penyakit, tapi membawa kemanfaatan, kenikmatan lain. Ya sehingga nanti kalau di situ mungkin bisa akan terlihat bahwa ketika syukur ini akan mendapat tambahan nikmat. Mensyukuri nikmatnya panganan, kemudian ditambahi nikmat berikut panganan itu jadi kepenaknya awak, jadi sehat awak, itu kan nikmat baru yang muncul karena kita mensyukuri. Dan ketika tidak mensyukuri bisa jadi panganan itu jadi penyakit, bisa jadi permangan gumoh kan ngono ya kira bisa itu. Nah, itu yang perlu, dan itu sebagai bentuk ya lain sakartum la azidanakum. Nah, samping itu juga ketika kita makan terus bersyukur bahwa ya makan itu adalah nikmat dari Tuhan, ya saya rasa kita akan lebih mampu untuk menggunakan rasa wareg dan sebagainya untuk kemanfaatan yang kira-kira mendukung visi dari Tuhan ya, tidak mendukung misi setan ya. Misi setan ya mendurhakai Tuhan karena sebagainya. Salah. Lah sekarang kenapa sih? Kenapa
Ya Hasan tadi sebagai anak yang taat ini ketika mau tidur untuk bersyukur dan zikir di Tuhan, bangun juga ya, mau makan dia bismillah. Nah, ya, setelah rampung juga mensyukuri nikmat mangan. Kenapa dia melakukan kayak gitu? Li anahu krono sak temene Hasan, ya, karena Hasan ya, li anahu krono sak temene Hasan iku ya'lamu ngerteni sapa Hasan. Karena Hasan ngerti, Hasan mengetahui, menyadari apa? Anallaha ing sak temene Allah. Ini kedudukannya anallah berarti menjadi kedudukan tempat atau mahal nasab karena jadi maf'ule ya'lamu ya. Lah, kalau kita mangan, mau turu, bangun tidur, sebelum makan atau setelah makan tidak ndonga, tidak syukur pada Tuhan, bisa jadi karena kita ketika itu sedang lupa terhadap Tuhan dan sedang tidak mengetahui Tuhan ya. Apalagi sedang kelingan, sedang ora ngerti. Kalau ngerti ya enggak. Beda Hasan. Hasan ini kayak gitu karena dia selalu mengetahui Tuhan. Wa huwa utawi Allah iku alladzi zat silah ya bahas dong. Jadi kapan ada kata kerja yang jatuh setelah isi mausul alladzi, alati, aladani, aladani, ya, aladina, ya. Nah, terus alai banyak. Nah, termasuk nanti ketika mausul maka isim atau kalimat fi'il yang jatuh setelahnya disebut dengan silah. Kenapa? Isim mausul kan kata sambung lah cara penake. Lah, silah itu yang disambung oleh mausul cara bahasa kita. Ya. Jadi oleh sebab nanti biasanya kalau maknanya lengkap ya silah ladzi aujada. Iki kedawan aujada kang maujudaken sapa ladzi. Maujudaken sapa ladzi lahu kanggone Hasan maujudaken atongama ing panganan. Karena Hasan mengetahui berkaitan makanan yang mewujudkan, yang membuat adalah Allah. Maka bersyukur kepada Allah. Bukan karena kita punya duit. Banyak orang punya ya, banyak orang yang duitnya banyak, ora iso mangan. Banyak orang yang uangnya banyak tidak menemukan makanan. Banyak orang yang uangnya banyak tidak boleh makan ngono sih. Hah? Coba penyakitnya punya kompleks ya. Ketika nom golek duit ben iso mangan enak ya. Sawise tuwa ora entuk mangan daging, ora entuk mangan ngahirkan mangan ijo-ijoan ngono ya. Pol-pole tahu atau tempe ngono. Lah iku kan piye? Makanya ketika kita masih bisa dan masih berboleh mangan apa wae banyak syukur karo pangeran. Ya. Bahkan sampai tidak ada makanan yang tidak bisa kita makan ngono. Dari bahasa Inggris serana, dari bahasa ini godong mundul ya, godong mundul, lontop ya, godong tera rambat barang ya enak ngono. Digodhog di sambeli kacang enak loh. Nah, tapi bagi mereka yang tidak bisa makan, piye? Ora enak. Nah itu kan nikmat toh, nikmat dari Tuhan. Nah kalau bisa nanti kita usahakan jangan sampai kita mencela makanan apapun, karena makanan apapun yang ada ini adalah bagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Nah kalau kita mencela makanan yang ada, panganan suka gitu siapa? Lah berarti kita mencela dan tidak suka dengan rezeki Tuhan. Kan gitu no? Loh kenapa banyak sekali makanan yang ketoke sepele lebih manfaati karo kesehatan daripada makanan-makanan yang ketoke enak, mewah sebagainya gitu. Ya, tonton ketika kita makan panganan mewah lupa dengan nikmat Tuhan ya. Akhirnya biasanya
kembeng lah. Karena apa? Akhir mangane sak apa ora kelingan ngono ya, lebare kembeng. Ya. Antope iki mambu ndok bosok ya. Ngentah-ngentut terus mencret kan itu tuh. Ya iya lah kalau kayak gitu piye? Ya ora kepenak nang awak ketika kembang. Karena apa kita kurang menyadari kenikmatan dari Tuhan gitu. Ya. Wa yaqulu lan donga sapa Hasan. Sebagai anak yang berbakti, taat pada agama, karena dia tahu bahwa makan dan bisa makan ini adalah nikmat, serta adanya makanan juga kenikmatan dari Tuhan, maka setelah makan si Hasan ini berdoa. Alhamdulillahilladzi at'amani hadza ta'ama wa razaqanihi min ghairi khaulin minni wala quwwatin. Ya seandainya tidak ya alhamdulillahilladzi at'amani wa syaqani wa ja'alani minal muslimin, ya sudah cukup. Nah, kalau keduanya digabung ini ya lebih baik, ditambah meneh ya ora apa-apa, lebih apik. Ya. Yang penting intinya kita ya, mensyukuri dan berterima kasih atas ada limpahan rizki dan kenikmatan yang diberikan oleh Allah apapun dan kapanpun. Karena pada dasarnya kita ini tidak bisa apa-apa. Ya. Bisa pinter-pintere wong ya, iso gawe klambi dhewek. Nah, tukang jahit tuh gawe klambi kadang klambine ora gawe dhewek. Jahitane wong liya ngono. Loh, lah kenapa menungso itu butuh orang lain? Butuh orang lain. Seandainya dia sudah nyentuhan jahit buat gawe klambi dhewek. Itu kan klambine, bakale benange sing nggon jahit. Mesine jahit. Kenapa? Bahkan nanti orang yang pinter masak, master chef barang itu seringnya mangan panganannya wong liya. Ngene sih. Bu ya, karena mangan sing nggo selera dhewek kadang ora iso. Dia iso apa pinter mangan kan sing kanggo enak bagi selerane wong liya ngono. Nah, ya wis. Urung arep adus sabunan, mbok iso kabeh karo gawe dhewek ora iso kita. Kita ndak bisa. Sabun kok gawe dhewek. Ora iso. Nah, terus misal apa iso, sabun iso, banyune. Piye? Banyune kok nekakna dhewek. Ndak. Ya karena seandainya nekakna dhewek butuh yang untuk ngalirno, sapa butuh sapa? Butuh wong liya. Apa? Pabrik pralon ngono no. Angger ora ya pring ngono tukang negor pring ngono. Apa kabeh kok dhewek? Ora iso. Itu menunjukkan kita tidak bisa apa-apa emang ya. Dan semuanya ini karena Tuhan yang menundukkan, dan itu wujud daripada nikmat-nikmat Tuhan kepada kita manusia yang tidak bisa apa-apa ya. Agar kita mau bersyukur dan mengetahui keberadaan dan begitu kuasanya Tuhan. Lanjut. Doa setelah makan ya yang dilakukan oleh Hasan itu ya mau. Alhamdulillah mau. Alhamdulillah segala puji iku lillahi tetap kati Allah. Sila aladzi yaiku zat. Allah itu adalah zat sila aladzi at'ama kang aweh mangan sapa ladzi ni ing ingsun hadza ta'ama ing iki panganan yang telah memberikan makanan iku. Seandainya tidak diberi Tuhan ya kita ra iso nekakne dhewek. Bahkan kadang orang yang pintar gawe mie ayam ora doyan mie ayam. Dipikir. Dia tidak bisa merasakan nikmatnya mie ayamnya dhewek. Yang merasakan wong liya. Dan ketika dia kepengen mie ayam, dia harus rekoso sik. Golek bantuan orang lain. Lha kan kok iso mangan kuwi nikmat kuwi. Warozaqo. Ya warozaqo lan aweh rezeki sapa ladzi atau Allah ya. Ni ing ingsun ya. Hi ing hadza tongam. Ya. Ya. Pirozaqo iku fi'il madi domire kesimpen yang menjadi fangil ya, yang menjadi fangil domir yang tersimpan kembali maring lafal Allah. Ni maf'ul ya, domir mutakalim wahdah yang jadi maf'ul pertama dari rozaqo, hi ha domir ghaib
yang menjadi maf'ul kedua rozaqo. Mahale nasab, tapi kan i'rabe mabni ya, tidak mu'rab ya, dhamir. Ini tahu nih kira-kira kelain ora? Min ghairi haulin, saking tanpa ana upaya. Min ghairi haulin, saking tanpa ana upaya. Upayane apa? Tidak ada. Duit kita sudah gawe, jangan gawe duit gawe dek piye, ora payu. Kita ndak berupaya toh. Upaya gawe bentuk duit kuwi ben iso payu, bisa diakui. Kita sudah ndak. Panganan sudah kayak gitu. Kita iso seandainya kita tidak iku nggih makanan ini supaya rasanya kayak ini, bahannya ini. Dadine piye? Ya nggih dadi bejo. Geseng malah enak kan gitu. Misal ora ana upaya mini saking ingsun. Wala kuwatin lan ora ana daya kekuatan saka ingsun. Dan kita juga tidak punya kekuatan untuk mendatangkan makanan atau mendatangkan rezeki. Ya. Semuanya itu karena ditundukkan oleh Allah ya, untuk kemanfaatan dan dimanfaatkan oleh kita. Makanya kita banyak bersyukur, banyak menyadari ya, dan menyadari bahwa semuanya itu adalah limpahan karunia Tuhan yang perlu kita syukuri. Dengan setelah makan kenyang, maka rasa kenyang sehat itu digunakan untuk hal-hal yang positif di dunia maupun positif akhirat, positif untuk diri sendiri, positif untuk masyarakat, positif dalam hal ya, hubungan sosial maupun positif dalam hubungan bertuhan. Hubungan positif bertuhan ya untuk kita gunakan ibadah pada Tuhan. Hubungan positif sosial ya kita gunakan sehat ini untuk menjadi salah satu elemen masyarakat yang baik kan. Tidak membuat kekacauan, tidak menjadi pemantik munculnya keributan kan. Ya, yes. Ma'as ngada hadal walad maduh banget gumun. As ngada oleh banget bejo. Alangkah beruntungnya hadal ya sapa hadal walad. Ya. Ikilah anak. Hadal walad apa waladin yang ngono? Walad. Wa hadal walada iku ana iki anak al-muti'a kang taat sapa. Jika kayak gitu, maka alangkah beruntungnya anak yang taat. Bisa syukur, iso. Loh karena kita, ya ini loh salah satu meneh nanti. Ketika kita bisa bersyukur, ini kan enteng ya, yang mau nyaput hati enteng. Coba. Nah, kita makan ya, kok harus ya, misal mangan, larang ya, tapi enak. Tapi kita syukuri, akhirnya baik ketika bayar meskipun larang, tidak begitu menjadi beban pikiran. Tapi ketika panganan koyo ngono tok larang ini, piye? Tambah abot. Padahal ya syukur atau tidak syukur, wong dipangan kudu bayar. Terus larangan bisa dimakan, ora bayar terus piye? Dimutahna meneh. Dimutahna meneh ya mereka ra gelem karena sudah berubah atau rasanya kan. Misal tidak dengan ya paling tidak dengan syukur menjadi ya, semua yang dihadapi akan menjadi ringan. Ya misalnya termasuk kita sakit, kita kena musibah, terus syukuri. Nanti akan terasa ringan. Loh, kalau syukurnya kena itu berarti bagaimana? Ya bukan berarti kita terus syukur kena musibah, kita syukur terus tidak berobat ya enggak. Ya syukurnya apa ya? Syukurnya terkena musibah ya. Nah, kita menerima itu ya dengan lapang dada dan kita berusaha menghadapi itu sesuai dengan prosedur yang ada. Terus sampai syukur alhamdulillah. Terus tidak berobat itu bunuh diri ya, misalnya. Kalau kayak gitu alangkah beruntungnya anak yang taat seperti yang digambarkan oleh Hasan ya. Kenapa dia beruntung? Iya karena yardo ridho sapa hadal walad yang di sini digambarkan Hasan ya. Ngan ya yardo ya salah. Yardo ridho nganhu sange hadal walad. Sapa rabbuhu pangerane hadal walad. Dan dia sendiri juga ridho dengan Tuhan ngono.
wa saufa yudkhilu lan bakal nglebokaken sapa rabbuhu hu ing hadzal walad al jannata ing surga. Surga jangka panjang, jangka pendeknya kepenak lah ya. Kita menghadapi kehidupan yang akan kita hadapi ini akan bisa menghadapi dengan lebih lebih slow, tidak bulu tegang, tidak penuh dengan kecemasan dan sebagainya. Nah, pertanyaan nang kene, kita termasuk masuk enggak kira-kira bagian dari al-walad al-muti atau belum? Nah kalau belum, ya bagaimana kita mengusahakan? Nah itu sekilas tentang cerita atau gambaran Hasan yang digambarkan di sini. Ini sekilas atau sekelumit kecil dari gambaran anak yang taat. Bukan, berarti kalau gitu taat, ya ini sudah termasuk, tapi ini belum seluruhnya. Karena nanti yang namanya ketaatan itu banyak lagi ragamnya. Nah kalau tulis kabeh ramu rampung maka ndelen enggak wene yang. Jadi paling tidak hal itu bisa menjadi gambaran untuk kita ya, jika kita kepengen menjadi anak yang taat pada Tuhan, taat kepada negara, taat kepada orang tua, taat kepada ustaz, termasuk juga taat kepada lingkungan ya, sebagainya, sehingga kemudian akan menghasilkan kemanfaatan yang bisa dipetik dan bisa kita gunakan untuk kehidupan mendatang. Gitu ya. Ya kira itu mudah-mudahan manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.